Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Apa kau sedang menggali kuburanmu sendiri? Talita dan Zain sudah duduk berdampingan di sofa ruang tamu. Dan Dad Devan sedang berdiri berkacak pinggang di hadapan dua sejoli tersebut. Mom Bele juga sudah ikut duduk di sofa lain, tak jauh dari Zain dan Talita. Apa kau juga sekarang sedang hamil seperti halnya Talia dan En kemarin? Tanya Dad Devan dengan nada meninggi menuding ke arah Talita. Sama sekali tidak, Dad. Jawab Talita seraya mendongakkan kepalanya. Dan menatap sungguh-sungguh pada Dad kandungnya tersebut. Saya berani bersumpah kalau saya belum menyentuh Talita sama Seka. Diam. Dad Devan menuding ke arah Zain dan meminta pria itu untuk diam. Karena Dad Devan sedang menginterogasi Talita sekarang. Zain baru datang ke Paris 2 minggu yang lalu karena ada pekerjaan di sana, Dad. Dan kami tinggal di tempat terpisah selama 2 minggu kemarin. Tutur Talita mencoba menjelaskan pada Dad Devan. Zain juga baru mengungkapkan perasaannya dan langsung melamar Talita tadi malam. Talita menunjukkan cincin berlian yang kini melingkar di jari manisnya. Jadi kami berdua tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma selama di Paris, Dad. Sambung Talita lagi masih dengan nada bersungguh-sungguh. Bele, kau masih punya alat itu? Dad Devan ganti menatap pada sang istri. Ya, masih ada. Apa kau tak percaya pada ucapan putrimu? Dan akan meminta Talita melakukan tes. Mom Bele menatap tak percaya pada sang suami. Talita bisa saja mengarang cerita untuk menutupi kebenaran dan melindungi pria ini. Dad Devan ganti menuding pada Zain. Sangat tidak masuk akal jika tiba-tiba mereka minta izin untuk menikah malam-malam begini. Kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, sambung Dad Devan lagi yang benar-benar tak habis pikir dengan kelakuan anak-anaknya. Baiklah, Mom Bele bangkit dari duduknya. Dan berjalan menuju ke arah kamar untuk mengambil alat yang dimaksud oleh Dad Devan. Tak berselang lama, Mom Bele sudah kembali, membawa sebuah alat tes kehamilan dan memberikannya pada Talita. Buktikan pada Dad kalau memang Zain belum menyentuhmu sama sekali, dan kau tidak sedang hamil. Ucap Dad Devan menatap tegas pada Talita. Talita hanya menghela nafas sejenak. Sebelum bangkit berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi yang ada di dekat dapur. Apa juga yang harus Talita risaukan? Zain memang belum menyentuh Talita sama sekali. Dan yang terjadi semalam hanyalah mereka tidur berpelukan di sofa. Hanya berpelukan. Dengan pakaian lengkap yang masih melekat di tubuh Talita dan Zain hingga pagi. Dan Talita juga baru selesai mendapatkan tamu bulanan kemarin. Jadi sangat mustahil jika alat ini akan menunjukkan 2 garis merah nantinya. Kecuali kalau alatnya rusak, Mom Bele mengikuti langkah Talita. Untuk memastikan kalau Talita tidak mencelupkan alat tadi ke air kamar mandi. Dan membohongi semua orang. Mungkin kedua orang tua Talita itu masih trauma. Dengan apa yang pernah terjadi pada En dan Talia sebelumnya. Sangat wajar sebenarnya.
Zain masih duduk santai di tempatnya, meskipun Dat Devan sedang menatapnya dengan sebuah tatapan horor menakutkan. Dan sepertinya siap untuk menginterogasi Zain kembali. Apa alasanmu mengajak Talita menikah malam-malam begini? Apa tidak ada waktu lain? Cecar Dat Devan minta penjelasan pada pria yang pernah datang ke sini, bersama kedua orang tuanya untuk melamar Talia tersebut. Saya mencintai Talita, Om. Jawab Zain tegas seraya menatap tegas juga pada Dat Devan. Zain hanya ingin menunjukkan kesungguhannya kali ini dan meyakinkan Dat Devan. Sejak kapan? Tanya Dat Devan lagi menyelidik. Zain tidak tahu sejak kapan tepatnya, tapi yang jelas, Zain benar-benar mencintai Talita. Zain merasa nyaman bersama Talita, dan kami sudah saling memahami satu sama lain. Zain tidak akan jauh-jauh terbang ke Paris untuk menyusul dan meyakinkan Talita. Jika memang Zain tidak serius dengan hubungan ini, tutur Zain panjang lebar mengungkapkan usaha dan kesungguhannya. Kau tidak sedang mencari pelarian karena Talia menikah dengan Daniel, kan? Dat Devan sedikit menyindir Zain. Talita dan Talia memiliki wajah yang sama, ingat, sambung Dat Devan lagi masih dengan nada yang sinis. Zain tertawa kecil sebelum menjawab sindiran dari Dat Devan. Kedua putri kembar Anda berbeda, Om. Kenapa Anda yang merupakan dat kandung mereka malah tidak bisa membedakan mereka? Zain benar-benar harus terkekeh geli kali ini. Dan saya tak lagi memiliki perasaan apapun pada Talia. Karena satu-satunya gadis yang saat ini saya cintai hanyalah Talita Halle Anggara. Nada bicara Zain sudah berubah tegas dan serius lagi. Papamu sudah membenci keluarga Halle. Dan menolak menjalin hubungan apapun lagi dengan keluarga ini. Lalu kenapa kau malah nekat mau menikahi putriku? Apa kau sedang menggali kuburanmu sendiri, dan menabuh genderang perang dengan papamu? Cecar Dat Devan yang sepertinya masih ragu, dengan niat baik Zain yang ingin menikahi Talita. Itu adalah salah satu alasan saya dan Talita mempercepat pernikahan kami. Saya ingin segera membawa pulang Talita ke kediaman Abraham. Agar Papa bisa segera melupakan kesalahpahaman yang pernah terjadi di masa lalu antara keluarga Halle dan keluarga Abraham. Jika saya membawa Talita sekarang tanpa ada ikatan di antara saya dan Talita, maka Papa akan dengan sangat mudah menentang hubungan kami berdua dan mengusir Talita dari rumah. Tapi jika saya membawa pulang Talita sebagai istri sah saya yakin Papa akan berpikir 1000 kali untuk mengusir Talita. Dan menentang hubungan kami berdua. Karena jika Papa mengusir Talita dari rumah, itu artinya Papa juga mengusir saya dari rumah besarnya. Tutur Zain panjang lebar penuh keyakinan. Dat Devan tersenyum simpul pada anak muda keras kepala di hadapannya tersebut. Kau sejak dulu memang keras kepala, Zain. Dan saya belum mengungkapkan alasan utama saya. Untuk cepat-cepat menikahi Talita malam ini, Om. Ujar Zain lagi yang langsung membuat Dat Devan mengernyitkan kedua alisnya. Apa memang alasan utamamu minta menikah dengan Talita malam-malam begini? Tanya Dat Devan menyelidik. Saya tidak mau menjadi pria brengsek yang menyentuh putri Om.
tanpa meminta izin dari Om Devan yang merupakan dad kandung Talita. Saya yakin Om Devan memiliki trauma tersendiri setelah apa yang terjadi pada Anne dan Talia. Karena itu, saya hanya ingin meminta Talita secara baik-baik pada Om. Dan tidak membuat Anda merasa tak dihargai. Jawab Zain yang langsung membuat Dad Devan mengulas senyum di bibirnya. Inilah yang membuat Dad Devan menyukai Zain sebagai calon menantunya sejak dulu. Pria ini begitu tegas dan bisa menjaga putrinya dengan baik. Sayang sekali dulu Talia menyia-nyiakan pria baik ini. Dan lebih memilih Daniel brengsek dengan alasan khilafnya. Tapi Talia juga sudah bahagia bersama Daniel sekarang. Meskipun sebenarnya Dad Devan masih sedikit kesal pada suami Talia itu. Tapi jika putrinya sendiri yang sudah tergila-gila, Dad Devan bisa apa memangnya? Toh Daniel juga sudah mengakui kesalahannya secara jantan. Dan langsung membuktikan kesungguhannya untuk menikahi Talia. Hasilnya negatif, Dev. Talita memang tidak sedang hamil. Suara Mom Bele yang datang dari arah dapur. Dan memberikan laporan membuat semua orang menarik nafas lega. Sekarang sudah hampir jam 11 malam. Dan tidak mungkin ada orang yang akan menikahkan kalian malam-malam begini. Jadi sebaiknya kalian istirahat saja dulu dan kita bahas pernikahannya besok pagi saja. Usul Dad Devan menatap bergantian pada Zain dan Talita. Kami tetap ingin menikah malam ini, Om. Ucap Zain keras kepala. Tapi Sia. Jadi bagaimana, Zain, sudah dapat lampu hijau dari calon mertuamu? Suara brengsek itu. Om Theo yang baru datang bersama Tante Irene. Serta beberapa orang yang sepertinya adalah penghulu yang akan menikahkan Zain dan Talita. Sontak membuat Dad Devan dan Mom Bele terkesiap tak percaya. Apa ini sebuah konspirasi? Apa ini, Theo? Dad Devan melempar tatapan horor pada sahabat sekaligus sepupu dari Mom Bele tersebut. Apa? Jangan menatapku dengan tatapan mengerikan seperti itu, Dev. Putrimu dan calon menantumu ini yang sudah mengancamku. Om Theo berusaha membela diri dan mencari pembenaran. Mereka mengancam akan membuat kau mendapat serangan jantung. Kalau aku menolak mencarikan penghulu malam ini, bukankah itu gila? Om Theo memulai curhatan lebaynya. Kalian berdua, benar-benar. Dad Devan menatap geregetan pada Zain dan Talita. Kami hanya ingin menghabiskan malam ini bersama tanpa membuat Anda marah, Om. Jawab Zain yang masih saja mencari sederet alasan. Bele, di mana kemejaku? Teriak Dad Devan yang sudah berjalan cepat menuju ke kamarnya untuk berganti baju. Mom Bele juga sudah setengah berlari menyusul sang suami masuk ke kamar. Om Theo hanya terkekeh menyaksikan kedua orang tua Talita yang kelabakan tersebut. Sementara Tante Irene sudah menghampiri Talita sekarang. Kau tidak berganti baju, Talita? Tanya Tante Irene menunjukkan paper bag di tangannya. Ya ampun. Ternyata tante dari Talita ini lebih peka pada keadaan. Ayo, Tante bantu bersiap. Tante Irene membimbing Talita untuk naik ke lantai 2 di mana kamar Talita berada. Sementara Om Theo sibuk menyiapkan tempat dadakan.
di mana Zain dan Talita akan mengucapkan janji suci pernikahan malam ini. Kau tidak berganti baju, Zain? Tanya Om Theo pada Zain yang malah membantu Om Theo menyiapkan tempat. Hanya tinggal melepas jaket, Om. Jawab Zain santai seraya melepas jaketnya. Benar saja, pria itu sudah mengenakan kemeja warna putih, yang sudah pantas untuk sebuah acara pernikahan sederhana. Toh yang penting Zain dan Talita sah dulu malam ini. Urusan mereka akan menggelar resepsi semegah apa. Biar nanti diurus belakangan kalau lampu hijau dari Papa Hans sudah didapat. Sebaiknya Om menghubungi adik-adik Talita, agar mereka bisa ikut menyaksikan acara sakral malam ini. Tukas Om Theo seraya merogoh ponsel di sakunya. Apartemen Daniel. Daniel, sudah cukup. Aku benar-benar tak bisa bergerak lagi sekarang. Mohon Talia pada Daniel yang terus saja bergerak di atasnya seakan tak mau berhenti. Ini entah sudah ronde keberapa sejak mereka memulai olahraga ranjang ini jam 8 tadi. Talia benar-benar merasa tak berdaya sekarang, menghadapi Daniel yang semakin hari semakin menggila. Mereka juga baru pulang dari honeymoon di Bali kemarin, dan Daniel seakan tak lelah untuk terus menjamah Talia setiap malam. Ya ampun, sedikit lagi, aku hampir. Nafas Daniel kembali memburu. Talia sudah merasa kembali terbang sekarang. Daniel meraup bibir Talia dengan tergesa, saat akhirnya ia mencapai puncak untuk kesekian kalinya malam ini. Talia mengusap-usap kepala Daniel yang kini terkulai di antara kedua dadanya. Saat ponsel Talia tiba-tiba berdering dengan nyaring. Siapa yang menelepon malam-malam begini? Talia segera meraih ponselnya di atas nakas, dan segera mendapati nama Om Theo yang terpampang jelas di layar ponsel. Siapa yang menelepon? Tanya Daniel yang sudah mendongakkan kepalanya dan menatap pada sang istri. Om Theo, jawab Talia sebelum mengangkat panggilan. Halo, Om Theo, ada apa? Tanya Talia sedikit khawatir. Karena tidak biasanya Om Theo menelepon malam-malam begini jika tidak ada hal yang penting. Kau bisa pulang ke rumah malam ini, Talia, bersama Daniel sekalian. Ada apa memangnya, Om? Apa terjadi sesuatu pada Mom dan Dad? Tanya Talia yang semakin khawatir. Ini hampir tengah malam, dan kenapa mendadak Om Theo meminta Talia pulang? Tidak, Mom dan Dadmu baik-baik saja, Talia. Hanya saja saudarimu akan menikah malam ini. Jadi bisakah kau datang sebelum acaranya dimulai? Tunggu, maksud Om Talita akan menikah, dengan siapa? Cecar Talia yang sontak membuat Daniel ikut terkejut. Datang saja sekarang agar kau bisa melihat sendiri calon saudara iparmu. Panggilan terputus. Ada apa? Tanya Daniel tak sabar. Talita menikah malam ini dan Om Theo meminta kita untuk datang ke rumah. Jawab Talia seraya mencari-cari gaun tidurnya. Serius, bukankah Talita masih di Paris? Lalu kenapa tiba-tiba dia menikah malam ini? Daniel terlihat bingung. Aku juga tidak tahu. Ayo kita cari tahu ke rumah Mom.
Talia sudah berlari ke arah kamar mandi. Dan Daniel segera mengikuti istrinya tersebut untuk membersihkan diri. Rumah Abi, Keanu kita ajak. Ucap Anne bersikeras setelah menerima telepon dari Om Theo. Dan mendapat kabar tentang pernikahan dadakan Kak Talita dan Abang Zain yang akan digelar malam ini. Ini hampir tengah malam, Anne. Keanu biar di rumah bersama ibu. Sergah Abi yang kurang setuju dengan ide dari Anne. Kita pergi naik mobil, oke. Jadi Keanu kita bawa dan kita nanti menginap saja di rumah Mom. Kita pulang besok pagi saat hari sudah terang. Cerocos Anne panjang lebar yang langsung membuat Abi mendengus tak percaya. Baiklah, terserah saja. Jawab Abi pasrah sambil masih berusaha menghubungi Abang Liam yang ponselnya tadi tidak aktif. Dan setelah tersambung, malah salah nomor. Aneh sekali. Anne sudah selesai berganti baju dan menyiapkan perlengkapan bayi Keanu. Istri Abi itu segera mengalungkan tas berisi perlengkapan Keanu ke pundak Abi. Yang masih sibuk bicara di telepon dengan Abang Liam. Setelah itu, Anne ganti meletakkan Keanu dengan hati-hati ke dalam kar sehat. Dan membawa bayinya tersebut keluar dari kamar. Abi yang sudah selesai menghubungi Abang Liam segera mengikuti langkah Anne. Dan menggantikan Anne membawa kar sehat Keanu. Abang Liam sudah bisa dihubungi. Hanya Anne yang kini membukakan pintu mobil. Agar Abi bisa dengan mudah memasangkan kar sehat Keanu di dalam jok mobil. Ya, kita jemput ke apartemennya sekalian. Jawab Abi yang sudah selesai memasang kar sehat Keanu. Anne dan Abi segera ikut masuk ke dalam mobil. Dan menembus heningnya malam menuju ke rumah Mom Bele. Untuk menyaksikan pernikahan dadakan Kak Talita dan Abang Zain. Kediaman Haley. Sebuah karpet yang lebar sudah digelar di ruang tengah kediaman Haley. Setelah semua sofa dan meja disingkirkan serta dipinggirkan dari tempat tersebut. Selamat malam. Sebuah sapaan dari arah pintu depan membuat semua orang saling berpandangan. Hingga akhirnya Zain yang terlebih dahulu keluar. Dan menemui Audrey yang datang sendiri malam ini ke kediaman Haley. Apa Audrey terlambat? Di mana Kak Talita? Tanya Audrey setelah memeluk sang abang. Dan meluapkan rasa rindu serta rasa bahagianya yang membaur menjadi satu. Acaranya belum dimulai, masuklah dulu ke dalam. Zain membimbing Audrey untuk masuk menuju ke ruang tengah, tempat di mana acara malam ini akan berlangsung. Audrey menyapa semua orang yang ada di ruangan tersebut dan sedikit memperkenalkan diri. Audrey baru saja akan duduk, saat Talia dan Daniel juga sudah tiba di kediaman Haley. Talia dan Daniel tentu saja terkejut, saat mendapati Zain dan Audrey yang juga berada di rumah Dad Devan. Calon saudara iparmu, lucu sekali bukan? Keke Om Theo seraya menunjuk ke arah Zain yang mengenakan kemeja putih malam ini. Jadi, Talita akan menikah dengan Zain? Tanya Talia memastikan masih dengan raut tak percaya di wajahnya. Hahaha, Liam rasa jodoh kalian berdua benar-benar tertukar seperti kata Kak Talita. Liam yang baru tiba bersama Abi dan Anne langsung ikut menimpali. Selamat, Zain, ini benar-benar sebuah kejutan. Daniel yang sebenarnya juga terkejut segera mengulurkan tangan. Dan mengucapkan selamat pada Zain yang kini malah memeluknya. Sebagai tanda perdamaian dan persaudaraan tentu saja.
Semoga setelah ini tak ada lagi perang dingin atau permusuhan di antar kalian semua. Om Theo menunjuk satu persatu ke arah Thalia, Daniel, dan juga Zain. Siapa yang perang dingin? Kami sudah berdamai sejak lama. Ilah Thalia cepat yang langsung memeluk Zain dengan hangat. Dan ikut mengucapkan selamat pada calon suami Thalita tersebut. Kak Thalita mana? Tanya Anne menyela obrolan. Ya ampun, Keanu kamu bawa juga, Anne. Thalia segera mengambil Keanu dari gendongan Anne dan memeluk bayi itu dengan gemas. Keanu anaknya Anne, ya Anne bawalah. Kalau haus kan biar bisa langsung minum. Jawab Anne sekenanya masih sambil celingukan mencari keberadaan Thalita, sang mempelai wanita. Jadi Liam pasangannya sama Audrey begitu. Kelakar Liam yang langsung membuat semua orang di ruangan tersebut tergelak. Abi laporin ke Kak Yumi nanti. Sahut Abi dari sudut ruangan. Hei, jangan coba-coba, aku hanya sedang merayu Audrey. Agar dapat diskon dari WO miliknya untuk pesta pernikahanku bersama Yumi nanti. Liam menuding ke arah Abi yang hanya nyengir tanpa dosa. Boleh, mau diskon berapa persen? Acaranya kapan? Tanya Audrey menanggapi sok serius kelakar dari Liam. Masih 3 tahun lagi, Kak. Diskon aja sekarang, terus 3 tahun lagi naikin harganya. Sahut Anne seraya tergelak diikuti gelak tawa semua orang di ruangan tersebut. Namun gelak tawa spontan terhenti saat Thalita turun dari tangga dengan digandeng oleh Tante Irene. Thalita tampil begitu anggun mengenakan gaun warna putih sepanjang betis denagen potongan sederhana. Rambut Thalita yang kini digelung, membuat kecantikan calon istri Zain tersebut semakin terpancar. Hanya tinggal menghitung menit, dan Thalita akan resmi menjadi istri Zain. Semua sudah berada di posisi masing-masing sekarang. Zain juga sudah duduk di hadapan penghulu berdampingan, dengan Thalita yang terus menundukkan wajahnya yang bersemu merah. Acara dimulai dengan khidmat dan sakral, dengan disaksikan oleh Audrey serta seluruh keluarga Hale. Zain akhirnya selesai mengucapkan janji suci pernikahannya bersama Thalita dengan sangat lancar. Sah, satu kata yang disorakan oleh semua orang di ruangan tersebut. Langsung bisa membuat Zain dan Thalita menarik nafas lega bersamaan. Semua yang hadir bergantian memberikan selamat pada kedua pengantin baru tersebut. Sekarang hanya tinggal menjemput restu dari Papa Hans. Acara utama untuk malam ini sudah selesai. Zain sudah mengucapkan janji suci pernikahannya dengan Thalita dengan sangat lancar. Dan kini, Zain dan Thalita sudah resmi menjadi suami istri. Semua tamu yang hadir menikmati sajian. Yang ternyata sudah dipesan dan disiapkan oleh Om Theo dari Rainer's Resto. Ya, meskipun sebenarnya ini sudah hampir tengah malam. Namun semua tetap menyantap hidangan yang tersaji, demi ikut merayakan kebahagiaan Thalita dan Zain. Kau tidak menginap saja di sini, Audrey. Tawar Thalita sekali lagi pada adik iparnya tersebut. Audrey sedang berpamitan seraya mengucapkan selamat untuk Zain dan Thalita. Binar kebahagiaan tampak jelas di wajah Audrey. Mama dan Papa akan curiga jika Audrey menginap. Lagi pula, Audrey bawa supir tadi. Jadi Audrey akan pulang saja. Tutur Audrey menjawab tawaran dari Thalita. Hati-hati di jalan.
Zain mengacak rambut adik perempuannya tersebut dan lanjut memeluknya. Selamat ya, Bang. Audrey akan menunggu abang membawa kakak ipar Audrey pulang ke rumah. Ucap Audrey sekali lagi. Besok abang akan langsung membawanya pulang. Janji Zain pada Audrey. Ya, malam ini bikin keponakan dulu buat Audrey, iya. Bisik Audrey seraya terkekeh. Audrey lanjut berpamitan pada semua keluarga Haley yang masih berkumpul di ruang tengah. Bersambung.